Selamat datang di channel Rebahin. Sebelum nonton, jangan lupa like dan subscribe channel Rebahin untuk mendapatkan info dan review film terbaik. Hai movie lovers, ada Mincan lagi nih yang bakal bawain alur cerita film yang menarik banget. Yuk, langsung saja kita ke alur ceritanya. Siang itu di tengah gurun kaum Iran, dua agen CIA Tom Harris dan Oliver menyamar sebagai teknisi. Mereka memperbaiki jaringan internet dan telepon di lokasi yang diduga menjadi lokasi fasilitas nuklir Iran. Di sana sekelompok tentara mengawasi pekerjaan mereka dengan ketat. Dari dalam lubang, Tom meminta Oliver untuk mengambilkan alat pemotong. Tujuan Tom adalah untuk mengalihkan perhatian prajurit yang mengawasinya agar dia bisa memasang alat sabotase pada jaringan di sana. Oliver nampak mengulur waktu ketika mengambil alat pemotong, hingga akhirnya Tom berhasil menyabotase jaringan, dan koneksi dari markas pusat di Langley, USA pun berhasil masuk. Dari sana mereka bisa mengakses seluruh struktur jaringan internet, kamera, dan termasuk citra satelit. Benar saja dugaan mereka, di sana terdapat fasilitas nuklir yang selama ini disembunyikan di bawah tanah. Selesai dengan pekerjaannya, Tom pun naik ke atas. Salah satu tentara pengawas mencurigainya. Dia ingin tahu apa yang telah dikerjakan oleh Tom. Tom berpura-pura tak mengerti yang dikatakan tentara itu. Oliver berusaha menjelaskan bahwa mereka baru saja memperbaiki internet. Sang tentara mengancam akan memanggil tentara Quds yang terkenal bengis jika Tom tak berbicara. Oliver terus berusaha meyakinkan bahwa mereka disewa untuk pemerintah di sana, yaitu Ayatollah. Tom hendak mengambil ponsel dari saku. Spontan semua prajurit menodongkan senjata mereka. Setelah ponsel itu dikeluarkan, Tom menunjukkan siaran langsung sepak bola untuk membuktikan sekarang mereka memiliki internet sangat cepat. Akhirnya, mereka pun percaya. Dalam perjalanan pulang, Tom mengirim informasi pada markas pusat bahwa drone dan UAV telah siaga. Dari markas, mereka meretas sistem di fasilitas nuklir dan berencana menghancurkan wilayah itu. Jika rencana mereka berjalan lancar, maka dalam waktu 10 jam, fasilitas nuklir itu akan meledak. Baiklah, scene berpindah pada seorang jurnalis bernama Luna Kujai yang sedang meneliti sebuah perusahaan bernama Zeplex. Saat dia sedang membuat laporan berita, ponselnya berdering. Luna mendapat panggilan dari James, temannya yang bekerja di Pentagon. James membocorkan berkas misi rahasia CIA dan mengirimkannya pada Luna. Luna kemudian melaporkan informasi yang diterimanya itu pada pimpinan perusahaan surat kabar bernama Hans. Mereka berencana akan menjadikan informasi itu tajuk utama. Di sisi lain, pembicaraan Luna dan Hans ternyata disadap oleh Kolonel Farzad, seorang agen Iran. Mereka mendengar semua pembicaraan Luna dengan Hans. Dari sinilah cerita ini dimulai. Setibanya di safe house sebelum pergi meninggalkan Iran, Tom menghubungi Corey, istrinya. Corey meminta Tom untuk tak menunda lagi kepulangannya kali ini, karena Tom harus menghadiri acara kelulusan putrinya dan menandatangani surat cerai dari sang istri. Dari sini kita tahu, Corey telah memiliki pasangan baru yang ternyata seorang wanita juga, alias jeruk makan jeruk ya. Oke lah, scene berpindah ke airport Herat, Afghanistan. Seseorang bernama Muhammad nampak gugup saat menjalani pemeriksaan sebelum masuk ke negara itu. Setelah berhasil melewati pemeriksaan, Muhammad dijemput sebuah mobil. Dalam perjalanan, dia dihubungi seseorang bernama Roman, seorang agen CIA. Roman adalah orang yang membantunya masuk ke Afghanistan dan menyewanya untuk menjadi penerjemah. Di markas CIA memulai sabotasenya untuk meledakkan fasilitas nuklir di Iran, hingga akhirnya fasilitas tersebut berhasil dihancurkan. Tom yang juga melihat ledakan langsung menyadari misinya telah berhasil dan dia harus segera keluar dari negara itu. Seorang jenderal Iran dari atas helikopter memeriksa ledakan yang baru saja terjadi. Dia mengira sabotase itu adalah perbuatan pihak Amerika atau Rusia, karena menurutnya hanya dua negara itu yang memiliki kemampuan untuk menyabotase mereka. Kolonel Farzad kemudian mengatakan saat ini dirinya sedang mengawasi seorang jurnalis yang menerima berkas seluruh operasi CIA di Timur Tengah. Setibanya Tom di Bandara Dubai, dia mendapat pesan dari Roman bahwa penerbangan ditunda beberapa jam dan kembali ke Luna, sang reporter yang sedang bersiap pulang ke Berlin. Tiba-tiba
didatangi oleh sekelompok orang tak dikenal. Mereka menangkap dan membawanya ke suatu tempat. Orang-orang itu adalah kiriman Kolonel Farzad karena menganggap Luna mengetahui informasi operasi rahasia CIA di negara itu. Tom kemudian menemui Roman di mana Roman menawarkan sebuah misi dan bersedia membayar Tom berapapun yang dia mau. Misi itu akan selesai dalam 3 hari, namun Tom menolaknya. Dia hanya bersedia menjalankan misi jika sudah kembali dari Amerika. Ternyata selama ini ponsel Tom telah disadap oleh Roman, sehingga Roman mengetahui urusan pribadi Tom. Roman terus merayu Tom karena dia tahu Tom membutuhkan uang untuk biaya sekolah putrinya. Akhirnya, Tom menerima misi itu. Kali ini Tom akan menghancurkan seluruh fasilitas program nuklir milik Iran yang berlokasi di landasan terbang rahasia milik Iran di seberang perbatasan Afghanistan. Untuk menjalankan misi, Tom akan dibantu oleh Muhammad sebagai penerjemah. Mereka pun masuk ke Afghanistan. Sedangkan Kolonel Farzad yang telah menculik Luna, ternyata dia juga telah menculik putri Luna. Farzad menanyakan dokumen yang diterimanya dari James dan menanyakan informasi Siblix, perusahaan yang sedang dia teliti. Perlu diketahui, Siblix adalah perusahaan di mana Tom menyamar menjadi salah satu teknisinya pada misi di awal film. Dan kembali ke Tom dan Muhammad yang telah tiba di safe house. Muhammad menanyakan apa sebenarnya misi Tom di sana. Tom tak menjawabnya. Ternyata Roman tak memberitahu pada Muhammad misi apa yang akan dia jalankan bersama Tom. Karena Roman hanya memerintahkannya untuk menjemput dan menjadi penerjemah Tom hingga sampai di Herat. Malam harinya diam-diam Muhammad keluar menemui seorang wanita. Dari pertemuan ini, kita ketahui bahwa Muhammad adalah salah satu buronan kelompok Taliban. Muhammad mau menerima pekerjaan dari Roman dengan tujuan dia juga akan mencari adik iparnya yang hilang di Herat. Keesokan harinya berkas dokumen rahasia yang dibocorkan oleh Luna tersebar ke media dan identitas Tom dan Oliver pun terbongkar. Roman langsung memberitahu Tom bahwa misi dan identitasnya di Iran telah terbongkar. Sedangkan Oliver telah ditemukan dan dibunuh oleh para agen Iran. Roman kemudian membatalkan misi barunya dan segera mengeluarkan Tom dari Afghanistan. Dengan tersebarnya berkas operasi CIA, Tom kini diburu oleh para Taliban, agen Iran, intelijen Pakistan, ISIS, dan Al-Qaeda. Jika Tom tertangkap oleh salah satu dari mereka, maka dia akan dijual kepada penawar tertinggi. Roman kemudian mengatur rencana penyelamatan Tom dan Muhammad agar segera keluar dari Afghanistan. Dia akan dibantu oleh Chris, kepala grup operasi khusus CIA. Roman menjelaskan pada para atasannya bahwa Tom harus menempuh jarak 400 mil dari tempatnya menuju Kandahar. Menurut Roman, bukan jarak yang jadi masalah, tapi dalam perjalanan, Tom akan diburu oleh beberapa kelompok yang mengejarnya. Di tempat lain, Tom cepat-cepat melenyapkan barang bukti dan mengajak Muhammad untuk segera pergi dari tempat itu. Sedangkan Nazir, dia menghubungi Rasul untuk menyewa pasukan Talibannya mengejar Tom dan Muhammad. Tom dan Muhammad yang memulai pelariannya belum menyadari para agen Iran mengikuti mereka. Tom kemudian masuk ke dalam pasar untuk mengganti mobil. Sayangnya, hal itu diketahui oleh para agen Iran. Mobil mereka kembali bisa dikenali. Setelah berjalan beberapa saat, mobil Tom harus tertahan karena jalanan macet. Dari belakang, Kolonel Farzad mendekati dan di sisi lain, Nazir intelijen dari Pakistan pun mulai mendekat. Tanpa sengaja, Tom menabrak mobil yang berada di depannya karena kopling rusak. Pemilik mobil marah-marah hingga menarik perhatian orang-orang dan para agen yang mengejarnya. Tom langsung tancap gas begitu melihat salah satu agen Iran mendekat. Nazir langsung mengejarnya, namun dia terjatuh karena menabrak mobil. Nazir kemudian meledakkan sebuah mobil untuk menghalangi para agen Iran. Dia memilih jalan memutar untuk mengelabui para agen yang mengejar. Namun di depan tiba-tiba dihadang oleh sebuah mobil. Tom menabraknya dan langsung pergi dari sana. Perjalanan Tom dan Muhammad kembali terhambat ketika ban mobilnya pecah. Muhammad yang ketakutan sempat berniat meninggalkan Tom. Namun dia kembali ketika mendengar Tom melepaskan tembakan pada seseorang. Ternyata itu hanyalah seorang anak kecil. Tom kemudian meminta Muhammad untuk mengatakan pada bocah itu agar keluar dan menjatuhkan benda yang ada di tangannya. Tom mengambil benda yang dibuang oleh anak kecil tadi. Ternyata itu adalah remote untuk meledakkan ranjau yang tertanam di jalanan depan kendaraan mereka. Tom lalu menghubungi Roman
untuk meminta bantuan pada Ismail Ibrani, panglima perang kelompok Tajik. Mereka berencana akan meminjam helikopter untuk keluar dari negara itu. Sedangkan Nazir yang mengejar mereka dari belakang diberitahu oleh anak kecil yang tadi memegang remote ranjau kemana arah Tom pergi. Tom dan Muhammad melewati gurun hingga sampai di jalanan utama. Malam harinya di perjalanan, mereka tak menyalakan lampu mobil agar tak terlihat oleh para musuh. Tom hanya menggunakan night vision untuk melihat jalan. Tak lama berselang, helikopter Kolonel Farzad menghampiri dan menembaki mobil mereka. Hingga akhirnya, mobil keluar dari jalanan utama karena pandangan mereka terganggu akibat peluru mengenai mobil. Mesin mobil yang terus-terusan ditembaki akhirnya mati. Mereka pun terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, sementara helikopter terus menembaki mereka berdua. Beberapa orang turun dari helikopter dan mengejar, namun Tom berhasil melumpuhkan mereka. Tom kemudian menjadikan Muhammad umpan agar helikopter melihatnya. Ketika helikopter mulai mendekat dan akan menembak Muhammad, Tom melempar granat. Dari markas CIA, Chris tak bisa mengawasi Tom karena kehilangan jejak mereka, sedangkan Roman belum juga memberi kabar. Di sisi lain, ternyata Roman telah meminta bantuan teman-temannya, para pasukan khusus Afghanistan. Mereka berangkat menuju Afghanistan untuk membantu Tom. Dan kembali pada Tom dan Muhammad yang telah berhasil melumpuhkan para agen Iran. Mereka memutuskan untuk istirahat di tempat aman. Tom meminjamkan jaketnya untuk sholat dan memberikan sebagian makanannya pada Muhammad untuk berbuka puasa. Di sana mereka mulai saling curhat dan menceritakan keluarga mereka masing-masing. Keesokan harinya, Nazir yang masih mengejar telah tiba di lokasi jatuhnya helikopter. Sedangkan Tom dan Muhammad dijemput oleh anak buah Ismail yang dia mintai bantuan sebelumnya. Muhammad terkejut ketika mengetahui kelompok yang dimintai bantuan oleh Tom ternyata Ismail Rabbani, panglima perang Tajik. Tom dan Muhammad kemudian dibawa kelompok itu ke markas mereka. Setibanya di sana, Ismail mengatakan bahwa helikopternya dipinjam oleh kelompok Taliban. Ismail hanya bisa meminjamkan truk pada mereka. Mereka berdua kemudian diajak makan. Tanpa disangka, Muhammad mengatakan bahwa Ismail adalah seorang pengkhianat. Muhammad juga mengatakan bahwa Ismail adalah orang yang telah menghancurkan Herat, tempat kelahirannya. Dia juga membunuh ribuan anak-anak dan wanita, termasuk putra Muhammad. Ismail kemudian memberikan pistolnya pada Muhammad dan menyuruhnya menembak dirinya jika ingin balas dendam. Namun Muhammad yang telah memegang pistol tak mau melakukan itu. Muhammad kemudian meninggalkan mereka dengan perasaan sangat kecewa pada Tom, karena Tom berteman dengan orang yang telah membunuh anaknya. Tom yang tak mengetahui hal itu kemudian meminta maaf pada Muhammad. Dia mengatakan akan menolak bantuan Ismail jika itu yang Muhammad inginkan. Tapi akhirnya Muhammad bersedia menggunakan truk pemberian Ismail untuk melanjutkan perjalanan. Dan benar saja, Ismail mengkhianati mereka. Dia menghubungi pihak Pakistan lalu memberitahu tujuan Tom. Nazir yang mendapatkan informasi dari atasannya kemana tujuan Tom, langsung meminta Rasaul, salah satu pimpinan Taliban, untuk menangkap Tom dan Muhammad. Di sisi lain, Tom dan Muhammad yang belum menyadari telah dijebak oleh Ismail. Akhirnya benar-benar dihadang oleh pasukan Taliban. Mereka ditangkap dan dibawa ke markas Taliban. Ketika Muhammad sedang dihajar oleh Rasaul, pasukan ISIS datang menyerang tempat itu. Rasaul kemudian menghubungi Nazir dan meminta bantuan udara karena pasukan ISIS menggunakan persenjataan berat. Namun Nazir menolak. Dia malah memerintahkan Rasul menunggunya datang. Rasul dan kelompoknya dihabisi oleh pasukan ISIS. Salah satu anggota ISIS masuk ke dalam ruangan di mana Tom ditahan. Ternyata, orang itu adalah Roman dan para pasukan khusus Afghanistan yang menyamar menjadi kelompok ISIS. Roman langsung membebaskan Tom, mereka kemudian mencari Muhammad yang berada di ruangan lain. Setelah ditemukan, mereka langsung membebaskannya dan membawanya keluar. Sedangkan Nazir yang baru saja tiba di lokasi menyadari bahwa yang menyerang Rasaul dan anak buahnya bukanlah kelompok ISIS, melainkan pasukan khusus Afghanistan. Nazir melihat Roman dan Tom pergi. Dia menghubungi pasukan Taliban dan kelompok lainnya untuk mencegat mereka. Tom dan Roman menyadari mereka diikuti dari belakang oleh Nazir. Baku tembak kembali terjadi, hingga akhirnya Roman terkena tembakan. Roman kemudian sengaja menjatuhkan diri untuk menghalangi mobil Nazir. Namun usahanya sia-sia dan akhirnya Nazir lalu mengejar Tom dengan motornya. Dia memerintahkan tim mortir yang telah dipersiapkan untuk menembaki mobil yang ditumpangi Tom dan Muhammad.
Tak lama berselang, beberapa kelompok dari segala penjuru berdatangan. Padahal Tom dan Nasir hampir sampai di gerbang perbatasan. Tembakan mortir terus menghujani Tom dan Mohammed yang hampir mencapai gerbang. Hingga akhirnya Nasir dari belakang dengan cepat mendekat. Baku tembak antara mereka berdua sangat sengit. Nasir berhasil ditumbangkan oleh Tom, meskipun dia juga terkena tembakan di perut. Pasukan Taliban dari segala penjuru mulai mendekat. Tom dan Mohammed hanya bisa pasrah. Di markas, Chris memerintahkan pesawat melakukan pengeboman untuk membuka jalan Tom dan Mohammed. Chris tahu hal itu melanggar kewenangannya, namun dia tak peduli meskipun harus dipecat, karena dia tak mau lagi orang-orangnya tewas. Tom dan Mohammed yang terlihat sudah pasrah karena Taliban semakin mendekat, tiba-tiba para pasukan Taliban dihujani bom dari pesawat. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan di sana dan menerobos pagar. Tom dan Mohammed akhirnya bisa mencapai pesawat. Film ini ditutup dengan memperlihatkan Kolonel Farzad yang telah tewas. Lalu terlihat Jenderal Iran melepaskan Luna di perbatasan untuk kembali ke negaranya. Tom bertemu dengan putrinya dan Mohammed kembali ke rumah berkumpul bersama keluarga.